Meski semua orang di negeri Suan tahu Nona Dugu memiliki sifat pemarah, tak seorang pun menyangka dia seburuk itu. Orang-orang yang hadir semuanya adalah para jenius dari seluruh negeri Suan, tetapi Dugunian sama sekali tidak memberi mereka muka dan hanya menyuruh mereka diam. Banyak orang tampak malu. Mereka merasa sangat malu dimarahi oleh Dugunian. Lagi pula, mereka hanya ingin memberi Fang Lin pelajaran tentang Dugunian, namun Fang Lin sama sekali tidak menghargainya dan malah menganggap mereka berisik. Namun, tidak ada seorang pun yang marah. Bahkan jika mereka tidak puas dengan Dugunian, mereka tidak akan menunjukkannya. Fang Lin, kamu orang yang baik sekali. Waktu kamu datang ke wilayahku, kamu bahkan gak datang menemuiku untuk pertama kalinya. Kamu malah ingin bersembunyi dariku. Apa maksudmu? Dugunian berkacak pinggang, menatap dengan kedua matanya yang besar, dan berkata keras-keras tanpa bayangan apapun. Semua orang tercengang. Ada desas-desus bahwa Nona Dugu memiliki sifat pemarah, tetapi ketika mereka melihatnya hari ini, mereka menyadari bahwa dia tidak hanya pemarah, dia benar-benar ganas. Memanggilnya bibi sepanjang waktu, apakah ini datangnya dari seorang gadis kecil yang baru berusia 16 atau 17 tahun? Putri Siruo dan Nyonya Suci Hanli juga terdiam. Mereka telah lama mengenal Dugunian dan cukup memahami sifatnya. Sebelum datang, mereka berulang kali mengingatkan Dugunian agar menahan diri dan mengendalikan diri, tetapi sekarang tampaknya Dugunian tidak mendengarkan sama sekali. Tetapi mereka berdua penasaran siapa Fang Lin ini. Sebenarnya mungkin saja Nona Dugu kehilangan ketenangannya seperti ini. Jika ada kebencian di antara mereka, itu tidak terlihat. Rasanya lebih seperti godaan antar sepasang kekasih. Titik titik titik. Titik titik titik. Baiklah, perhatikan penampilanmu. Lagi pula, kamu adalah putri tertua keluarga Dugu. Kenapa kamu bertingkah seperti wanita jalang? Fang Lin berkata tanpa daya. Tanpa diduga, Dugunian menjadi marah setelah mendengar ini, dan berteriak lebih keras, kamu bilang aku terlihat seperti tikus tanah. Bagaimana mungkin aku terlihat seperti tikus tanah? Apakah ada tikus tanah yang semuda dan secantik aku? Kamu buta. Semua orang diam-diam menyetujui kata-kata Fang Lin di dalam hati mereka. Pada saat ini, Dugunian benar-benar ingin menjadi seekor tikus tanah. Tentu saja, meskipun penampilannya seperti tikus tanah, dia adalah tikus tanah yang muda dan cantik. Setelah dimarahi olehnya, Fang Lin benar-benar tidak berani membantah. Pertama-tama, ini adalah wilayah orang lain. Jika mereka berteriak, banyak orang akan melompat keluar dan memukulinya. Kedua, Dugunian dan saya adalah kenalan lama, dan saya mengenalnya sangat baik. Dia memang punya sifat pemarah seperti ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu sengaja menghindariku? Setelah memarahi, Dugunian bertanya lagi, lalu menatap Fang Lin tanpa berkedip, menantikan jawaban Fang Lin. Fang Lin merasa sangat malu dengan tatapannya, hingga dia tidak tahu harus menatap kemana. Dia menjawab dengan samar, apa? Aku baru saja tiba di sini dan tidak mengenal banyak orang. Aku tidak tahu bagaimana cara menghubungimu. Kalau tidak, jika kamu ada di sini, aku akan menghubungimu sesegera mungkin. Setelah terdiam sejenak, Fang Lin berpura-pura bersikap dewasa dan tenang lagi, bagaimanapun juga, aku masih tuanmu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang kembali terkejut. Fang Lin adalah guru Dugunian. Apa yang terjadi di sini? Ekspresi semua jenius yang hadir tampak bingung. Siapa Fang Lin ini? Bukankah dikatakan bahwa dia hanyalah seorang jenius di 3 kerajaan bawah? Kok dia bisa jadi guru Dugunian? Fakta bahwa Dugunian tinggal di Sekte Zixia dan memuja Fang Lin sebagai gurunya hanya diketahui oleh sebagian orang di keluarga Dugu, dan tidak tersebar. Lagi pula, jika hal semacam ini menyebar, itu akan sangat memalukan, dan keluarga Dugu tidak ingin orang-orang kerajaan Suan tahu bahwa Dugunian masih memiliki hubungan yang tidak jelas dengan seorang pemuda di 3 kerajaan. Bah, tuan macam apa kamu? Kamu hanya tahu cara menindasku. Dugunian berkata dengan tidak senang. Apa, orang ini menindas Nona Dugu? Ini adalah berita paling menarik yang pernah kudengar hari ini. Saya mencium bau gosip. Keingintahuan saya pun terusik. Sekelompok jenius muda semuanya membelalakkan mata mereka. Orang-orang ini pada dasarnya adalah pengagum Dugunian. Sulit bagi mereka untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Dugunian pada hari-hari biasa, namun Fang Lin malah menindasnya. Ini benar-benar kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Fang Lin, aku ingin berduel denganmu. Penjahat-jahat Fang Lin, potong dia menjadi beberapa bagian. Kamu berani menggertak Nona Dugu, apakah kamu sudah bosan hidup? Fang Lin menatap para jenius muda itu dengan mata merah dan menyeringai. Dia merasa seolah-olah dia telah membasmi seluruh keluarga mereka. Dugunian melotot ke arah orang-orang itu dengan tidak sabar, dan mereka pun langsung berhenti bergerak. Inilah kekuatan tatapan yang benar-benar tak terhentikan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Fang Lin menyerah. Gadis ini sungguh pembawa sial.
Tidak akan ada hal baik yang terjadi jika dia memprovokasi dia. Dugu Nian mendengus, ekspresi genitnya terungkap sepenuhnya, dan dia berkata, "Kudengar kau sangat kuat di 3 kerajaan bawah. Aku ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa mengalahkanmu sekarang." Fang Lin tertegun. Apakah ini yang ingin dilakukan Dugu Nian? Ingin menghajarku? Dugu Nian tersenyum nakal. Ketika dia berada di kerajaan Qian, dia tidak bisa mengalahkan Fang Lin. Namun kini ia telah lama berlatih di keluarga dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia ingin membalas dendam dan membiarkan Fang Lin merasakan sensasi dipukuli. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak berani, kan? Kalau tidak berani, katakan saja langsung. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Dugu Nian berkata dengan bangga, dan menggunakan metode memprovokasi yang sangat kikuk. Ini adalah rumah pangeran. Tidak pantas bagimu untuk menyentuh kami. Fang Lin baru saja selesai berbicara ketika Pangeran Zhou Yishui muncul lagi. Tidak apa-apa, karena Nona Dugu tertarik, tidak ada salahnya untuk bertanding-tanding. Kita bisa pergi ke Akademi Bela Diri saja. Zhou Yishui berkata sambil tersenyum. Ketika Dugu Nian melihat Zhou Yishui, dia membungkuk sedikit dan kemudian menatap Fang Lin dengan tatapan provokatif. Fang Lin tidak berdaya, sudah sampai pada titik ini dan dia hanya bisa menerimanya. Baiklah, saya akan memberi Anda beberapa petunjuk hari ini. Fang Lin berkata dengan enggan, yang membuat semua orang ingin memukulnya. Semua orang datang ke Akademi Seni Bela Diri. Itu adalah tempat yang luas, cocok untuk berlatih dan berkompetisi. Jelaslah bahwa ini adalah tempat di mana putra mahkota Zhou Yishui berlatih seni bela dirinya. Fang Lin dan Dugu Nian berdiri berhadapan. Setelah lebih dari setahun, keduanya bertemu lagi, tetapi mereka tidak menyangka situasinya akan seperti ini. Bisakah Nona Dugu mengalahkan Fang Lin itu? Sulit untuk mengatakannya. Fang Lin ini tampaknya sangat tertutup. Qin Tianchuan juga terdorong mundur oleh pukulannya tadi. Apa kau bodoh? Jika anak ini berani menyentuh Nona Dugu, apakah dia masih bisa keluar hidup-hidup? Benar sekali, Nona Dugu juga sangat kuat. Sebelum kompetisi antara keduanya dimulai, orang banyak sudah mulai berbicara, dan banyak dari mereka yang menatap Fang Lin. Jika Fang Lin menunjukkan niat untuk menyakiti Nona Dugu, mereka akan segera mengambil tindakan untuk menekan Fang Lin. Sekarang kalian berdua sudah siap, mari kita mulai. Zhou Yishui berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Dugu Nian menunjukkan sedikit kepercayaan diri, melompat ringan, dan menyerang lawan Lin. Fang Lin terkejut dengan tindakan Dugu Nian. Gadis ini sudah lama tidak terlihat, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat, sungguh di luar dugaan Fang Lin. Sosok Dugu Nian melayang, dan sepasang tangan gioknya memancarkan cahaya perak redup, seperti dua bilah tajam, meraih lurus ke arah dada Fang Lin. Fang Lin terkejut dengan gerakan tubuh Dugu Nian. Dia ingat bahwa Dugu Nian tampaknya belum pernah menggunakan gerakan tubuh seperti ini sebelumnya. Mungkinkah dia mempelajarinya setelah kembali ke kerajaan Xuan? Tanpa ragu sedikit pun, Fang Lin mengulurkan tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan Dugu Nian dengan sangat akurat dan tegas, menyebabkan Dugu Nian berhenti tiba-tiba. Ekspresi Dugu Nian tetap tidak berubah, tetapi sebaliknya ada sedikit kelicikan dalam dirinya. Hah! Fang Lin sedikit terkejut dan segera melepaskan pergelangan tangan Dugu Nian. Dia melihat kedua lengan Dugu Nian terbungkus cahaya perak. Saat Fang Lin bersendewa dengan cahaya perak itu, ia langsung merasakan sensasi menyengat, seolah-olah tersambar petir. Seni bela diri macam apa ini? Fang Lin sedikit terkejut. Dikala dia kebingungan, dia tak lagi ceroboh. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba meninju. Titik titik titik. Titik titik titik. Kekuatan pukulan ini membuat wajah Dugu Nian berubah warna seketika. Bukan hanya dia saja, tetapi para jenius negeri Xuan lainnya yang hadir juga memperlihatkan ekspresi serius. Pukulan ini tampak biasa saja, tetapi penuh dengan momentum yang sangat mengerikan. Seolah-olah gunung yang menghalangi jalan dapat dihancurkan oleh pukulan ini. Dan Fang Lin masih tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan ini. Lagi pula, lawannya adalah Dugu Nian. Jika dia menggunakan kekerasan, dia akan menyakitinya secara tidak sengaja. Dugu Nian menggigit bibirnya pelan, sorot matanya penuh kebencian. Fang Lin ini hanyalah seorang orang menyebalkan. Dia telah menggunakan tangan yang sangat keras padanya setelah sekian lama tidak menemuinya. Pada saat ini, Dugu Nian melambaikan tangannya berulang kali, dan cahaya perak menyelimuti bagian depannya, berubah menjadi tangan perak besar dengan semburan petir melonjak di atasnya. Ledakan! Tinju Fang Lin menghantam keras tangan perak itu, dan tiba-tiba sebuah petir yang sangat menyilaukan meledak dari tangan perak itu, menenggelamkan Fang Lin seluruhnya. Tangan petir Nona Dugu memang dahsyat. Meskipun belum mencapai level tertinggi, kekuatannya sudah sangat mengesankan. Kalau begitu Fang Lin pasti menderita kerugian besar. Jika lebih kuat, mungkin bisa merenggut nyawa Fang Lin. Banyak orang yang hadir memuji kekuatan Dugu Nian, namun di mata para jenius,
meskipun tangan guntur hitam Du Gunian kuat, Du Gunian masih terlalu muda dan telah mencurahkan banyak energi untuk alkimia, sehingga ia tidak mengolah tangan guntur hitam ke tingkat tinggi, dan dengan demikian gagal melepaskan kekuatan sejati tangan guntur hitam. Jika para jenius bela diri dari keluarga Dugu melakukan tangan guntur gelap, kekuatannya pasti akan berbeda dari Du Gunian. Wah, tampaknya kamu memang telah membuat kemajuan. Gurumu sangat senang. Suara Fang Lin datang dari petir. Cahaya perak menghilang, memperlihatkan sosok Fang Lin. Rambut Fang Lin agak berantakan, tetapi selain itu, ia tidak mengalami cedera apapun. Pakaiannya sedikit robek, tetapi selain itu, Fang Lin dapat dikatakan baik-baik saja. Du Gunian mencibirkan bibirnya, tampak amat tidak senang. Kenapa kulitmu menjadi begitu tebal? Bahkan tangan petirku tidak dapat melukaimu sama sekali. Du Gunian berkata dengan nada tertekan. Fang Lin terdiam. Kamu, Du Gunian, telah beranjak dewasa, tetapi apakah aku, Fang Lin, masih terjebak di level yang sama seperti sebelumnya? Sejujurnya, jika Fang Lin menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan tadi, dia bisa saja menghancurkan tangan perak itu dan bahkan mengalahkan Du Gunian dalam satu gerakan. Akan tetapi, dia tidak berusaha semaksimal mungkin, selalu menahan diri, bahkan tidak menganggapnya serius sama sekali. Terima pukulan lagi dariku. Du Gunian tidak mau menyerah. Dia akhirnya menjadi lebih kuat dan ingin memberi Fang Lin pelajaran saat melihatnya. Tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja. Du Gunian baru saja menggenggam udara di depannya, tiba-tiba sebuah perisai perak panjang tergenggam di tangannya. Tombak perak ini sangat rapuh, namun dipenuhi petir dan bunyi deraknya membuat orang diam-diam ketakutan. Saat berikutnya, Du Gunian melemparkan perisai panjang perak di tangannya dengan keras ke arah Fang Lin. Perisai panjang itu memancarkan kekuatan petir yang dahsyat dan melesat menuju Fang Lin. Bagus sekali. Fang Lin tertawa. Tanpa menggunakan keterampilan bela diri apapun, dia tetap meninju. Darah dan energi mengalir deras di tinjunya, dan kekuatannya sungguh mencengangkan. Melihat pemandangan ini, banyak orang diam-diam mengerutkan kening, berpikir bahwa Fang Lin terlalu sombong. Bahkan Du Gunian sangat tidak puas, berpikir bahwa Fang Lin meremehkannya. Tapi sekarang setelah aku mengambil tindakan, aku tidak bisa menariknya kembali meskipun aku menginginkannya. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras dan kilat memenuhi udara. Banyak jenius di luar Akademi Seni Bela Diri mundur untuk menghindari terkena petir. Du Gunian mengerang, wajahnya pucat, dan dia terhuyung mundur. Dia hampir terjatuh ke belakang karena dia tidak memperhatikan. Pada saat ini, Fang Lin tiba-tiba muncul dengan senyum cerah di wajahnya. Dia memegang lembut tubuh Du Gunian agar tidak terjatuh ke tanah. Namun, dengan cara ini, Du Gunian digendong Fang Lin dalam postur yang sangat menawan, tampak seperti seekor burung kecil. Du Gunian menatap Fang Lin dengan tatapan kosong, kemudian rona merah muncul di wajahnya, dengan ekspresi malu yang langka. Semua orang yang hadir tercengang, terutama postur mereka berdua, yang membuat mereka yang mengagumi Du Gunian sangat iri. Sangat sulit bagi kami untuk berbicara dengan Du Gunian. Bagaimana bisa anak sepertimu dari 3 kerajaan begitu dekat dengan Nona Dugu? Kok bisa? Tak seorang pun menyadari bahwa sekilas pandangan suram dan bahkan amarah terpancar di mata Pangeran Zhou Yishui dari negara Xuan, namun dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan masih memperlihatkan senyum di wajahnya. Orang menyebalkan kau. Du Gunian mengumpat dan melepaskan diri dari pelukan Fang Lin, tetapi langkahnya masih sedikit goyah. Fang Lin terkekeh meskipun kamu telah membuat beberapa kemajuan, kamu masih jauh di belakangku. Jangan bersikap tidak hormat kepadaku di masa depan. Aku bahkan belum berusaha sebaik mungkin. Kenapa kamu begitu bangga? Du Gunian berkata dengan nada meremehkan. Setelah mengatakan itu, Du Gunian sangat jelas dalam benaknya bahwa memang ada kesenjangan besar antara dirinya dan Fang Lin. Sekalipun Du Gunian masih memiliki beberapa ilmu bela diri yang belum ia tunjukkan, ia tetap tidak akan bisa menjadi lawan Fang Lin. Akan tetapi, meski dia bukan tandingan Fang Lin, Du Gunian tidak tertekan sama sekali. Dia bahkan merasa cukup puas. Atau lebih tepatnya, dia puas dengan penampilan Fang Lin. Ini pertandingan yang bagus. Ini juga kontes yang luar biasa. Zhou Yishui bertepuk tangan. Saya minta maaf karena telah mempermalukan diri sendiri di hadapan Yang Mulia Putra Mahkota. Du Gunian berkata dengan tenang. Zhou Yishui tersenyum tipis. Nona Nian adalah seorang alkemis, dan tidak masalah jika dia sedikit kurang dalam seni bela diri. Bagaimanapun, seorang alkemis hanya perlu membuat pil yang bagus, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan seorang pejuang. Kata-kata ini tidak terdengar tepat bagi Fang Lin, Du Gunian dan beberapa jenius alkimia lainnya yang hadir. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarkan kata-kata Zhou Yishui, tampaknya dia meremehkan para alkemis, yang membuat beberapa alkemis berbakat yang hadir merasa sedikit tidak puas. Meskipun kau adalah putra mahkota kerajaan Xuan,
sungguh keterlaluan meremehkan sang alkemis seperti ini. Dugu Nian langsung tidak senang dan berkata, Pangeran, ada juga alkemis yang kuat, tapi aku tidak cukup kuat. Haha, begitukah? Zhou Yishui sama sekali tidak menanggapi serius bantahan Dugu Nian dan hanya tersenyum tipis. Dugu Nian tidak mengatakan apapun lagi. Para jenius alkimia lainnya semuanya terdiam. Bahkan jika Zhou Yishui meremehkan sang alkemis, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Akan buruk kalau mereka membuat marah Pangeran Kerajaan Xuan. Teman ini pasti Fang Lin dari 3 kerajaan bawah, kan? Zhou Yishui memandang Fang Lin dan bertanya. Nada suaranya tenang, tetapi Fang Lin masih bisa mendengar bahwa orang ini memandang rendah dirinya dan ada kesombongan di matanya. Namun hal ini tidak mengherankan. Zhou Yishui adalah pangeran kerajaan Xuan dan memiliki status bangsawan. Dia juga merupakan pemimpin di antara para tuan muda kerajaan Xuan. Aku hanya berasal dari 3 kerajaan bawah, jadi wajar saja jika mereka memandang rendah diriku. Benar sekali. Fang Lin memberi hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Meskipun Fang Lin tidak terlalu menyukai Zhou Yishui, dia tetap bersikap rendah hati dan memberi hormat kepada Zhou Yishui sambil mengepalkan tangannya. Zhou Yishui mengangguk tidak mudah bagi seorang jenius sepertimu untuk muncul di 3 kerajaan bawah. Fang Lin berkata dengan suara yang dalam Yang Mulia, terima kasih atas pujian Anda. Zhou Yishui menatap Fang Lin dan tiba-tiba tersenyum. Saya mendengar bahwa Anda telah menguasai beberapa teknik alkimia kuno. Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada kami semua? Itu juga dapat membantu memeriahkan jamuan makan jenius ini. Setelah kata-kata ini diucapkan, wajah Fang Lin sedikit menggelap, dan banyak orang memandang Fang Lin dengan bercanda. Ini mempermalukan Fang Lin. Semua orang tahu bahwa seorang alkemis tidak akan mudah memamerkan keahliannya di depan orang lain. Kecuali dia bersedia, orang lain tidak dapat memaksanya. Tetapi Zhou Yishui ingin Fang Lin menunjukkan keterampilan alkimianya di depan umum, yang jelas dimaksudkan untuk mempermalukan Fang Lin, dan sikapnya menunjukkan bahwa dia lebih unggul dari orang lain. Alkemis manapun mungkin tidak akan bisa menerima perintah seperti itu. Dugu Nian sangat marah Pangeran, Anda meminta Fang Lin untuk menunjukkan keterampilan alkimianya di depan umum. Ini terlalu tidak sopan bagi seorang alkemis. Zhou Yishui tampak bingung. Saya hanya meminta Fang Lin untuk menunjukkan keterampilan alkimianya untuk menghibur semua orang. Saya tidak menghinanya, apalagi meremehkannya. Mengapa Anda mengatakan saya tidak menghormati alkemis? Dugu Nian menggertakkan giginya karena marah. Beberapa jenius alkimia lainnya ingin berbicara, tetapi karena otoritas Zhou Yishui, mereka terlalu marah untuk berbicara. Hehe, Yang Mulia Putra Mahkota meminta Anda untuk menunjukkannya, jadi apa salahnya Anda menunjukkannya? Qin Tianchuan berkata sambil mencibir. Benar sekali, Yang Mulia Putra Mahkota meminta Anda untuk pamer karena dia sangat menghargai Anda. Apakah Anda tidak senang dengan hal itu? Lu Yunfei menambahkan bahan bakar ke dalam api. Gongsun Xiao berdiri, mengepalkan tinjunya, dan berkata kepada Putra Mahkota, Yang Mulia, para alkemis memiliki harga diri dan martabat mereka sendiri. Meminta mereka untuk menunjukkan keterampilan alkimia mereka di depan umum adalah tindakan yang tidak sopan terhadap para alkemis. Saya harap Yang Mulia akan berhati-hati. Fang Lin tetap diam dan tampak sangat tenang, tetapi hatinya sama sekali tidak tenang. Dia jelas merasa bahwa Zhou Yishui sengaja menargetkannya. Meskipun Fang Lin tidak jelas mengenai dendam antara dirinya dan Putra Mahkota, berpegang pada prinsip tidak menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya, Fang Lin tetap menahan diri. Gongsun Xiao, apa yang kau bicarakan? Beraninya kau menuduh Yang Mulia Putra Mahkota. Qin Tianchuan segera berteriak pada Gongsun Xiao. Gongsun Xiao mengerutkan kening. Saya tidak menyalahkan Yang Mulia, tetapi Fang Lin adalah seorang alkemis dari aliansi alkemis. Jika dia ingin pamer, dia akan pamer. Jika dia tidak mau, saya harap Yang Mulia tidak akan memaksanya. Perkataan Gongsun Xiao telah menyebutkan Liga Alkimia. Ini memberitahu Zhou Yishui bahwa meskipun Fang Lin berasal dari 3 kerajaan bawah, dia tetap saja seorang alkemis dari Liga Alkimia, dan dia bukannya tidak memiliki latar belakang. Senyum di wajah Zhou Yishui menghilang, digantikan oleh ketidakpedulian. Kalau begitu, lupakan saja, kata Zhou Yishui. Tetapi semua orang dapat mendengar bahwa Zhou Yishui sudah agak tidak puas. Banyak orang memandang Fang Lin dengan simpati. Di kerajaan Xuan, mereka yang membuat Putra Mahkota Zhou Yishui tidak puas tidak akan mendapat akhir yang baik. Fang Lin adalah pendatang baru yang tidak memiliki dasar, jadi kemungkinan besar dia akan mendapat masalah. Fang Lin diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar ingin bergegas dan menjepit Zhou Yishui ke tanah dan memukulinya, tetapi dia hanya bisa memikirkannya. Di tempat ini, bahkan jika Zhou Yishui datang dan menamparnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika tidak,
dia tidak akan bisa meninggalkan istana pangeran dan akan dibasmi di tempat oleh para majikan di sini. Fang Lin, tiba-tiba aku ingin mengunjungi Danlik. Maukah kau ikut denganku? Kata Du Gunian sambil berkedip ke arah Fang Lin. Fang Lin tersenyum dan merasakan sedikit hangat di hatinya. Du Gunian jelas tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri dengan tinggal di sini, jadi dia sengaja mencari cara agar dia mundur. Perjamuan belum dimulai, bagaimana Nona Dugu bisa pergi? Apa kau tidak menghormatiku? Suara Zhou Yishui terdengar, menatap Fang Lin dengan sedikit kedinginan di matanya. Du Gunian sangat marah dan ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Fang Lin. Yang mulia benar, bagaimana kita bisa pergi jika perjamuannya belum dimulai? Fang Lin berkata sambil tersenyum, tanpa ekspresi apapun yang aneh. Beberapa orang terkejut. Fang Lin ini sungguh luar biasa. Dia masih bisa tertawa bahkan setelah dihina dan diperlakukan seperti ini. Hal ini saja menunjukkan bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Setidaknya dalam hal kesabaran, dia lebih baik daripada banyak orang. Du Gunian merasa sedikit tidak nyaman. Fang Lin yang dikenalnya adalah orang yang sangat sombong, tetapi di sini, Fang Lin harus berpura-pura tersenyum. Pada saat ini, Du Gunian ingin sekali menarik Fang Lin keluar dari rumah pangeran terkutuk ini dan meninggalkan Suandu yang kotor ini. Namun, ketika memikirkan urusan keluarganya, Du Gunian merasa sedih. Dia sudah terperangkap dalam pusaran itu, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Fang Lin ikut terlibat? Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Du Gunian berbisik di telinga Fang Lin. Fang Lin tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa, tetapi ada cahaya dingin samar bersinar di matanya. Jika kau membuatku kesal, aku akan menggulingkan kerajaan Suan yang besar ini. Fang Lin berkata dalam hati. Perjamuan dimulai di taman. Semua orang mengambil tempat duduknya. Berbagai hidangan lezat segera disajikan. Ada juga penari cantik untuk menghibur para tamu. Semua orang di meja mengobrol dan tertawa, kecuali Fang Lin. Kecuali Gongsun Xiao dan Du Gunian, tidak ada orang lain yang berbicara kepadanya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa kalian semua datang ke rumah saya. Saya ingin bersulang untuk kalian semua. Zhou Yishui mengangkat gelas di tangannya dan berkata kepada semua orang. Semua orang berdiri, tidak berani lalai, dan bersulang untuk Zhou Yishui sebagai balasannya. Setelah berbasa-basi sebentar, Zhou Yishui menatap semua orang dengan senyum di wajahnya dan berkata, alasan diadakannya jamuan makan hari ini adalah untuk mempertemukan para jenius dari seluruh negeri Suan saya. Meskipun beberapa orang tidak datang, jamuan makan ini tetap merupakan pertemuan para jenius, membuktikan bahwa negeri Suan saya berkembang pesat dan sangat kuat. Yang mulia benar, negara Suan saya semakin lama semakin baik. Hanya masalah waktu sebelum kita meninggalkan dua negara lainnya. Kemakmuran kerajaan Suan kita semua berkat keluarga kerajaan. Kita harus bersulang untuk keluarga kerajaan. Ya, bersulang untuk keluarga kerajaan. Semua orang berbicara serentak, kebanyakan dari mereka menyanjung Zhou Yishui, sedangkan sisanya menyanyikan pujian untuk keluarga kerajaan Suan, yang tidak ada bedanya dengan menjilat. Zhou Yishui sedang mengobrol dan tertawa sambil minum. Dia memperhatikan ekspresi semua orang yang hadir. Ada kilatan di matanya, seolah-olah dia telah menguasai seni teknik pupil. Dia bisa menangkap ekspresi halus setiap orang. Di belakang Zhou Yishui, berdiri seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah sederhana. Dia tampak tidak mencolok, tetapi dia berdiri di samping Zhou Yishui dengan dekat. Meski kehadirannya tidak terlalu kentara, siapapun yang memperhatikan lelaki tua berjubah abu-abu ini diam-diam merasa takut. Titik. Orang tua berjubah abu-abu ini jelas adalah pelindung putra mahkota Zhou Yishui. Mampu melindungi Zhou Yishui begitu erat, kekuatannya pasti sangat mengerikan. Fang Lin juga melirik ke arah lelaki tua berjubah abu-abu itu, yang tampaknya merasakan sesuatu dan melirik ke arah Fang Lin dengan sepasang mata yang menyeramkan. Pandangan itu membuat Fang Lin diam-diam ketakutan, dan dia hampir menjatuhkan gelas anggur di tangannya. Betapa menakjubkan, Fang Lin berpikir dalam hati. Orang tua itu sangat luar biasa. Konon katanya beberapa orang guru pernah menyergap sang pangeran, tetapi mereka berhasil dilumpuhkan oleh orang tua ini. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian sang pangeran. Gongsun Xiao berkata kepada Fang Lin dengan suara rendah. Fang Lin mengangguk. Dia adalah pangeran suatu negara, jadi wajar jika dia memiliki para ahli yang melindunginya. Yang mulia, bukankah Anda mengatakan bahwa ada harta karun kerajaan yang bisa kita nikmati? Seorang pria muda berkata dengan keras. Zhou Yishui tersenyum tipis. Saya pikir semua orang tertarik pada harta karun itu. Jika memang begitu, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Zhou Yishui baru saja bertepuk tangan, tiba-tiba dua pria kekar sambil membawa sesuatu datang ke arah kerumunan. Benda itu ditutupi kain merah dan tampak cukup berat, terlihat dari kedua pria besar itu terengah-engah saat mengangkatnya.
Apa ini? Beberapa orang tampak bingung. Mungkinkah harta karun itu sebesar itu? Sejumlah kecil orang jenius memiliki mata yang cerah, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, dan ekspresi antisipasi dan keterkejutan muncul di wajah mereka. Fang Lin juga melihat benda ini. Meskipun ditutupi kain merah, dari sudut pandang manapun tampak seperti batu besar. Du Nian duduk di sebelah Fang Lin dan berkata dengan heran, "Kudengar keluarga kerajaan punya sepotong batu Tianji yang bergambar telapak tangan peninggalan orang kuat kuno. Dari situ, seseorang bisa memahami ilmu bela diri kuno." Mendengar ini, Fang Lin diam-diam terkejut. Mungkinkah ini batu rahasia surgawi? Zhou Yishui berdiri, berjalan menuju harta karun itu, melihat sekelilingnya, senyum muncul di bibirnya, dan di bawah tatapan semua orang, dia mengangkat kain merah yang menutupinya. Ketika kain merah itu dibuka, yang terlihat oleh semua orang adalah sebuah batu besar. Pada batu itu, ada cetakan telapak tangan yang dalam, yang amat menarik perhatian. Dilihat dari telapak tangannya, orang yang memukul batu itu pastilah orang yang sangat sakti. Akan tetapi, telapak tangan ini tidak mengubah batu tersebut menjadi bubuk. Sebaliknya, yang tertinggal hanya bekas telapak tangan dan tidak ada satupun retakan pada batu itu. Dari sudut pandang ini, terlihat bahwa kekuatan orang yang melancarkan serangan telapak tangan tersebut sudah mencapai taraf yang amat dalam, sudah menguasai pengendalian kekuatannya sendiri dengan sempurna, tidak sedikit pun kelebihan tenaga akan terpancar keluar. Semua orang memandang batu itu dengan heran. Ini memang batu Tianji yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga kerajaan-kerajaan Xuan. Banyak orang menyebutnya sebagai harta nasional kerajaan Xuan. Tentu saja, harta nasional keluarga kerajaan-kerajaan Xuan bukan hanya bongkahan batu ini. Sebenarnya ada beberapa harta nasional, dan batu Tianji hanyalah salah satunya. Semuanya, keluarga kerajaan-kerajaan Xuan saya menyebut batu ini sebagai batu Tianji. Saya rasa semua orang kurang lebih sudah mendengar rumor tentang batu ini. Hari ini saya meminjam batu ini dari istana dan mempersilakan semua orang melihatnya. Saya harap semua orang dapat memahami misteri batu ini bersama-sama, kata Zhou Yishui. Banyak orang yang benar-benar terobsesi dengan batu Tianji ini dan tidak sabar untuk memahami sesuatu darinya, sementara sekelompok orang lain memiliki ekspresi serius di wajah mereka, diam-diam memikirkan tentang tujuan Zhou Yishui melakukan ini. Orang seperti Zhou Yishui tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Karena dia begitu murah hati mengeluarkan batu Tianji agar semua orang dapat memahaminya bersama-sama, dia jelas memiliki tujuan tertentu. Mereka tidak dapat mengetahui apa tujuan Zhou Yishui. Semakin bingung mereka, semakin berhati-hati mereka dan tidak berani ceroboh. Yang mulia, karena batu Tianji ini adalah harta karun keluarga kerajaan, para petinggi keluarga kerajaan seharusnya sudah memahami rahasia batu ini. Seseorang berkata. Zhou Yishui tersenyum pahit, sejujurnya, meskipun batu rahasia surgawi ini adalah harta keluarga kerajaan-kerajaan Xuan dan diperoleh sejak lama, rahasia batu rahasia surgawi ini hanya dipahami oleh seorang tetua kerajaan Xuan, dan tetua itu meninggal dalam sebuah kecelakaan. Hingga hari ini, rahasia lempengan batu ini masih belum diketahui. Itulah sebabnya saya membiarkan kalian semua memahaminya bersama-sama hari ini. Saya pikir dengan kemampuan gabungan dari kalian semua, para jenius, kalian seharusnya bisa mendapatkan sesuatu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang mempercayainya, sementara yang lain tidak. Siapakah yang tahu apakah apa yang dikatakan Zhou Yishui itu benar atau salah? Sekalipun itu benar, sebagian orang masih memiliki keraguan dan ketakutan dalam hatinya. Fang Lin telah melihat batu Tianji, terutama cetakan telapak tangan di batu itu, yang membuat Fang Lin merasakan perasaan yang sangat aneh. Tetapi Fang Lin tidak tahu apa yang aneh tentang hal itu hanya perasaan naluriah. Jangan mencoba memahami batu itu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di hati Fang Lin. Fang Lin terkejut. Itu jelas suara dari mumi setan suci tua. Senior, mengapa saya tidak bisa memahaminya? Fang Lin bertanya tergesa-gesa dalam hatinya. Ini jebakan. Batu ini tidak mengandung rahasia bela diri apapun. Jika kamu mencoba memahami telapak tangan, keterampilan bela dirimu sendiri akan tercetak di batu ini. Kata Santo Ibel, suaranya terdengar halus. Fang Lin terkejut ketika mendengar ini, lalu menatap Zhou Yishui yang sedang tersenyum di lapangan, ekspresinya menjadi serius. Sungguh berani dan licik, dia benar-benar ingin mendapatkan kemampuan bela diri dari semua orang yang hadir. Fang Lin diam-diam terkejut. Orang-orang yang hadir di sini pada dasarnya semuanya adalah para jenius dari negeri Xuan, dan mereka semua cukup kuat. Setiap orang memiliki beberapa keterampilan sihir dan seni bela diri yang unik pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, tetapi Zhou Yishui ingin mendapatkan semua keterampilan sihir dan seni bela diri dari setiap orang yang hadir. Keberanian macam apa yang dia miliki?
Jika bukan karena pengingat dari Demon Sein, Fang Lin pasti sudah jatuh ke dalam perangkap Zhou Yishui. Pada saat itu, Fang Lin buru-buru berkata kepada Du Gunian dan Gong Sun Xiao di sampingnya jangan mencoba memahami batu itu, ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Mendengar hal itu, Du Gunian segera menarik kembali pandangannya. Dia masih sangat percaya pada Fang Lin, meskipun dia sangat bingung. Gong Sun Xiao, di sisi lain, tampak ragu-ragu. Dia sangat tertarik pada batu Tianji dan ingin memahami misteri yang terkandung di dalamnya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Lin, dia mulai ragu. Fang Lin, mengapa kamu tidak dapat memahami batu rahasia surgawi? Gong Sun Xiao bertanya. Fang Lin berbisik, aku punya teknik rahasia yang bisa menembus ilusi hingga ke inti. Batu ini tidak punya rahasia apapun. Sebaliknya, ini jebakan. Pokoknya, tidak bisa dipahami. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Lin, Gong Sun Xiao berhenti menatap batu rahasia surgawi. Dibandingkan dengan apa yang disebut peluang, Gong Sun Xiao masih tidak mau mengambil risiko apapun. Setelah Fang Lin mengingatkan kedua orang ini, dia mengabaikan orang lain. Lagi pula, hanya Du Gunian dan Gong Sun Xiao yang layak diingatkan Fang Lin. Apa yang terjadi pada lainnya tidak ada hubungannya dengan Fang Lin. Kebanyakan orang yang hadir memusatkan perhatian mereka pada batu Tianji, ingin memahami misteri di dalam batu Tianji dan memperoleh peluang yang terkandung dalam batu ini. Zhou Yishui tersenyum dan cahaya redup melintas di matanya, membuatnya tampak sangat puas. Namun, dia segera menyadari bahwa Du Gunian, Gong Sun Xiao dan Fang Lin bahkan tidak melihat ke arah batu rahasia surgawi, dan alisnya sedikit mengernyit. Zhou Yishui berpikir bahwa karena dia telah memindahkan batu Tianji, yang disebut sebagai harta karun kerajaan dari kerajaan Xuan, para jenius yang disebut-sebut ini pasti sangat tertarik padanya. Sebenarnya ada orang yang dapat menahan godaan batu Tianji. Fang Lin, khususnya, tampaknya tidak peduli sama sekali dengan batu Tianji. Dia sibuk menyantap makanan lezat di hadapannya. Pada saat ini, dia meraih siku nangui yang besar dan memakannya dengan mulut penuh minyak. Du Gunian melirik Fang Lin dengan sedikit jijik. Apakah orang ini reinkarnasi dari hantu kelaparan? Kenapa kamu makan dengan cara yang jelek? Aku seharusnya tidak duduk di sebelahnya. Sungguh memalukan. Sudut mulut Gong Sun Xiao berkedut sedikit. Dia tidak memandang Fang Lin dan minum dalam diam. Zhou Yishui datang, menatap ketiga orang itu, dan berkata sambil tersenyum bukankah kalian bertiga tertarik pada batu Tianji? Gong Sun Xiao mengepalkan tangannya dan berkata, aku ini orang yang bodoh dan dungu, jadi kurasa aku tidak bisa memahami apapun. Karena itu, aku belum memahami apapun. Bagaimana dengan Nona Nian Er? Dengan kualifikasi Nona Nian Er, jika kesempatan itu datang, saya rasa dia akan bisa menuai beberapa keuntungan. Zhou Yishui berkata pada Du Gunian. Du Gunian berkata dengan tenang, terima kasih atas kebaikanmu, Yang Mulia, tetapi aku fokus pada pemurnian pil. Aku hanya seorang alkemis dan aku tidak tertarik pada peluang seni bela diri. Kata-kata ini tampaknya sengaja dimaksudkan untuk menantang Zhou Yishui. Lagi pula, Zhou Yishui pernah meremehkan para alkemis sebelumnya, dan Du Gunian menganggap dirinya sebagai seorang alkemis, yang sebenarnya menyanyikan lagu yang berbeda dari Zhou Yishui. Zhou Yishui juga tidak peduli, dan tampaknya tidak mengerti arti kata-kata Du Gunian. Dia menatap Fang Lin. Yang Mulia, makanan di sini sangat lezat. Bisakah Anda meminta seseorang mengirimi kami beberapa potong daging nangui lagi? Fang Lin berkata samar-samar sambil mengunyah siku nangui yang berminyak. Du Gunian dan Gong Sun Xiao keduanya memalingkan muka, berpura-pura tidak mengenalnya. Zhou Yishui juga tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja. Sambil berkata demikian, Zhou Yishui memerintahkan para pembantunya membawakan beberapa panci lagi berisi siku nangui besar untuk Fang Lin. Fang Lin begitu gembira hingga ia menyeringai. Dia mengambil satu dengan tangan kirinya dan satu dengan tangan kanannya, seolah-olah dia belum pernah makan siku nangui sebelumnya. Zhou Yishui tidak banyak bicara kepada mereka bertiga dan kembali ke tempat duduknya, tetapi ekspresinya tampak sedikit tidak senang. Zhou Yishui sangat terkejut bahwa Fang Lin dan dua orang lainnya tidak mencoba memahami batu rahasia surgawi. Dia tidak percaya apa yang mereka katakan dan merasa pasti ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, semua orang yang hadir pada dasarnya tenggelam dalam proses memahami batu rahasia surgawi. Banyak di antara mereka yang menunjukkan ekspresi terpesona di wajah mereka, seolah-olah mereka telah mendapatkan sesuatu. Namun, Fang Lin dan dua orang lainnya adalah satu-satunya yang minum, makan, mengobrol, dan tertawa, dan mereka sama sekali tidak menunjukkan minat pada batu Tianji, yang tampak sangat tiba-tiba dan berbeda. Zhou Yishui mengamati Fang Lin dan dua orang lainnya beberapa kali dan mendapati bahwa mereka bahkan tidak melihat batu Tianji, dan dia menjadi sedikit curiga dalam hatinya. Tak lama kemudian,
seseorang tiba-tiba terbangun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bagaimana? Apakah kamu mendapat sesuatu? Zhou Yishui bertanya sambil tersenyum. Pria itu menggelengkan kepalanya. Dia tampaknya telah menyadari sesuatu sebelumnya, tetapi dia tidak memperoleh apapun. Dia tampak sedikit enggan. Zhou Yishui tersenyum sedikit dan tidak bertanya lagi. Semakin banyak orang yang tersadar, menggelengkan kepala dan mendesah, dan tidak seorang pun mengerti apa yang disebut misteri itu. Sepertinya kamu masih belum punya cukup kesempatan. Zhou Yishui berkata dengan menyesal. Fang Lin mencibir dalam hatinya, kemampuan akting Zhou Yishui ini benar-benar bagus. Tampaknya keterampilan bela diri sebagian besar orang yang hadir telah tertanam di batu Tianji ini, tinggal menunggu orang-orang dari keluarga kerajaan-kerajaan Xuan untuk mempelajarinya. Dengan cara ini, keluarga kerajaan-kerajaan Xuan dapat dikatakan telah menguasai seni bela diri semua kekuatan di kerajaan Xuan. Jika kekuatan-kekuatan ini mengetahui perilaku ini, tentu saja itu akan menimbulkan kejutan. Lagi pula, setiap sekte memiliki seni bela diri uniknya sendiri, yang merupakan rahasia yang tidak dibagikan. Namun sekarang, semuanya telah dimiliki oleh keluarga kerajaan. Saya khawatir sekte manapun akan sulit menerima ini. Lucunya, para jenius ini sama sekali tidak tahu apa-apa dan dengan bodohnya jatuh ke dalam perangkap Zhou Yishui, bahkan tanpa menyadari bahwa seni bela diri mereka telah dicuri. Dapat dibayangkan bahwa keluarga kerajaan akan menjadi lebih berkuasa setelah memperoleh ilmu bela diri ini. Batu ini akan tetap di sini sampai perjamuan selesai. Anda dapat terus mengamati dan memahaminya, kata Zhou Yishui. Banyak orang masih belum menyerah dan terus memahami batu rahasia surgawi. Selain itu, Gunung 100 Binatang Kerajaan Xuan milikku akan dibuka dalam 6 bulan. Semua murid Kerajaan Xuan milikku dapat memasuki gunung tersebut untuk menjelajahi peluang dan mencari harta karun kuno, kata Zhou Yishui. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Apa? Gunung binatang akan segera terbuka. Ini kesempatan bagus. Kamu harus pergi. Kamu benar-benar tidak boleh melewatkannya. Dikabarkan bahwa di Gunung Binatang, terdapat harta karun peninggalan para makhluk kuat di masa lampau. Aku mendengar dari para tetuaku bahwa meskipun Gunung Binatang itu berbahaya, gunung itu penuh dengan harta karun. Fang Lin tidak tahu di mana letak Gunung Binatang itu, tetapi menurutnya tempat itu seharusnya mirip dengan gua tak berujung di Kerajaan Qian. Ada tempat berbahaya di Kerajaan Xuan, yang disebut Gunung Binatang. Terletak di pegunungan di bagian utara Kerajaan Xuan. Tempat ini jarang dikunjungi manusia dan penuh dengan monster. Karena di sini pernah terjadi kerusuhan monster yang mengakibatkan hancurnya beberapa kota di dekatnya, seluruh gunung monster yang radiusnya mencapai 1000 mil disegel oleh kekuatan dahsyat negeri Xuan dengan lingkaran sihir kuno, yang membuat para monster di dalamnya mustahil untuk melarikan diri, dan mereka pun terpenjara di sana selama-lamanya. Terus terang saja, Gunung Binatang Buas ini adalah kandang bagi para monster. Gunung Binatang telah disegel selama ratusan tahun dan tidak pernah dibuka. Hanya Kaisar Kerajaan Xuan saat ini yang pernah menerobos ke Gunung Binatang saat dia masih muda dan keluar hidup-hidup. Selain itu, pada dasarnya semua orang yang menyelinap ke Gunung Binatang dengan harapan memperoleh kesempatan mati di sana. Alasan mengapa Gunung Binatang disebut Gunung Binatang adalah karena sebagian besar monster di sana ganas dan sangat kejam, dan jumlahnya sangat banyak sehingga Anda akan menjumpai monster dimanapun Anda pergi. Jika seorang pejuang manusia ingin bertahan hidup di tengah Gunung Binatang Buas, kemungkinannya sangat rendah kecuali dia sangat kuat. Tak seorang pun menyangka bahwa Gunung Binatang yang telah disegel sekian tahun akan terbuka lagi. Kapan keputusan ini dibuat? Mengapa tidak ada berita atau informasi sebelumnya? Pangeran, apakah Gunung Binatang benar-benar akan dibuka? Seseorang bertanya. Meskipun ini adalah berita yang diungkapkan oleh Zhou Yishui dan kredibilitasnya seharusnya sangat tinggi, masih banyak orang yang belum begitu mempercayainya. Lagi pula, Gunung Binatang sudah disegel sekian tahun dan sekarang tiba-tiba dikatakan akan dibuka lagi tanpa ada kabar sama sekali. Zhou Yishui berkata ini benar sekali. Ayah telah mendiskusikannya dengan semua kekuatan besar 2 kali, dan pada dasarnya sudah diputuskan. Diperkirakan berita itu akan segera menyebar. Mendengar ini, semua orang terkejut, tetapi beberapa orang juga sedikit ragu. Mengapa Gunung Binatang terbuka secara tiba-tiba? Tidak perlu membicarakan ini terlebih dahulu. Aku hanya mengungkapkan beberapa berita kepadamu. Bahkan aku tidak tahu detailnya. Zhou Yishui berkata sambil tersenyum. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Berita bahwa Gunung Binatang akan segera terbuka sungguh mengejutkan. Apakah ini akan melibatkan semua kekuatan Kerajaan Xuan? Bagaimanapun juga, Gunung Binatang itu terkenal, tetapi tempat itu juga merupakan tempat yang diimpikan para pejuang untuk dijelajahi. Selama keberuntungan Anda tidak terlalu buruk, pada dasarnya Anda bisa memperoleh sesuatu.
Konon katanya Gunung Binatang dulunya merupakan salah satu medan pertempuran yang sempat terjadi perang besar antara kaum setan dengan kaum manusia pejuang. Ada banyak harta karun di sana, dan banyak obat-obatan ajaib dari surga dan bumi tumbuh di sana. Bahkan ada rumor yang menyebutkan bahwa seekor naga sungguhan pernah muncul sebentar di Gunung Binatang, namun tidak seorang pun mengetahui kebenarannya. Rumor-rumor seperti itu hanya menambah sedikit misteri di Gunung Binatang. Saudara Gongsun, setelah Gunung Binatang dibuka, apakah semua kekuatan dari negeri Xuan akan pergi ke sana? Fang Lin memandang Gongsun Xiao dan melihat bahwa dia tengah memikirkan sesuatu, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Gongsun Xiao mengangguk dan berkata, masalah Gunung Binatang Buas sangatlah penting. Meskipun gunung itu penuh dengan bahaya, saya rasa tidak ada satu kekuatan pun di negara Xuan yang akan mengabaikannya. Bahayanya memang ada, tetapi jika ada keuntungan, manfaatnya tidak akan terbayangkan. Fang Lin mengerutkan kening dan menatap Dugu Nian lagi. Keluarga Dugu Mu juga harus berpartisipasi, kan? Dugu Nian tidak mengerti apa yang dimaksud Fang Lin, jadi dia berkata, saya pikir begitu. Fang Lin mendecakkan bibirnya dan berkata, apa gunanya? Kurasa tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawaku demi beberapa peluang dan harta karun yang bersifat ilusi. Gongsun Xiao dan Dugu Nian keduanya menatapnya dengan pandangan miring, terutama Dugu Nian, bukankah kamu juga pergi ke gua tak berujung di negeri Qian? Semuanya, kita berkumpul di sini hari ini. Selain menikmati makanan lezat dan anggur berkualitas, bukankah kita juga ingin melakukan sesuatu yang lebih menarik? Pada saat ini, Lu Yunfei berdiri dan berbicara dengan keras kepada semua orang. Tentu saja, semua orang langsung setuju, dengan Qin Tianchuan yang berteriak paling keras di antara mereka. Lu Yunfei mengepalkan tinjunya ke arah Zhou Yishui dan berkata, Pangeran, mengapa kita tidak saling bersaing? Bagaimanapun, kita semua dikenal sebagai orang jenius. Akan sangat disayangkan jika kita tidak saling bersaing. Benar sekali, pesta para jenius tentu saja membutuhkan kompetisi. Seseorang berdiri dan berbicara, tentu saja itu adalah Qin Tianchuan. Kedua pria itu menyanyikan lagu yang sama, dan siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa mereka mempunyai niat tertentu. Banyak orang memandang Fang Lin dengan simpati di mata mereka. Fang Lin melengkungkan bibirnya, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa kedua orang ini sedang mengincarnya. Haha, kalau begitu, aku tidak bisa merusak kesenangan semua orang, jadi mari kita pindahkan acara perjamuan ke Akademi Seni Bela Diri. Zhou Yishui berkata, dan menyetujuinya dengan sangat mudah. Tentu saja dia akan setuju. Melihat seseorang sedang mengincar Fang Lin, dia tidak akan pernah menolak. Pada saat itu, acara perjamuan dipindahkan keluar Akademi Seni Bela Diri. Qin Tianchuan adalah orang pertama yang melompat keluar dan menunjuk Fang Lin sambil berkata, aku tidak memberimu pelajaran sebelumnya, tetapi kamu tanpa malu-malu tinggal di sini untuk makan dan minum. Sepertinya aku benar-benar harus memberimu pelajaran hari ini. Fang Lin tampak polos. Apakah makan dan minumku mengganggumu? Apakah ini rumah pangeran yang menjadi rumahmu? Aku datang ke perjamuan, jadi apakah aku tidak boleh makan dan minum? Apakah ini masuk akal? Semua orang mencibir, dan Qin Tianchuan bahkan lebih meremehkan dasar tikus dari 3 kerajaan bawah. Tidakkah kau punya keberanian untuk melawanku? Dugu Nian langsung tak kuasa menahannya, ia berdiri dan mengumpat, Qin, kau pikir kau ini siapa? Kau terus mengatakan 3 kerajaan. Kau lahir di Sekte 5 Elemen, lalu kenapa? Tanpa orang tuamu, kau ini siapa? Qin Tianchuan tidak menyangka Dugu Nian akan memarahinya seperti ini demi Fang Lin. Wajahnya menjadi sangat jelek, tetapi dia menyalahkan segalanya pada Fang Lin. Nona Dugu, ini keterlaluan. Kakak Qin tidak menyukai Fang Lin. Benar sekali, dia hanya karakter kecil dari 3 kerajaan bawah, tidak layak dilindungi seperti ini. Orang-orang desa ini tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Mereka benar-benar perlu diberi pelajaran. Para jenius negeri Xuan berbicara satu demi satu, dan mereka semua berharap Qin Tianchuan akan memberi pelajaran pada Fang Lin. Dugu Nian sangat terkejut. Bagaimana mungkin para jenius yang pada hari-hari biasa tampak baik, bersikap seperti ini? Haruskah orang-orang yang berasal dari 3 kerajaan bawah dihina dan ditindas? Gongsun Xiao berbisik kepada Fang Lin, jangan impulsif. Qin Tianchuan sangat kuat, aku tidak bisa menang melawannya. Bersabarlah dan semuanya akan berlalu. Ya, itu akan berlalu jika kamu bersabar, Fang Lin pun berpikir begitu. Fang Lin, bukankah kau seorang jenius? Kau bahkan tidak punya keberanian untuk melawanku. Kalau begitu, sebaiknya kau kembali ke negara Qian. Negara Xuan tidak bisa menoleransi sampah sepertimu. Qin Tianchu mengumpat dengan marah. Fang Lin tersenyum, meminum segelas anggur di depannya, lalu berdiri. Saya sebenarnya ingin tetap bersikap rendah hati, tetapi beberapa orang justru menutup muka mereka di depan saya. Haruskah saya melawan mereka atau tidak?
Fang Lin menatap Qin Tianchuan dengan senyum main-main di wajahnya. Fang Lin, jangan impulsif. Dugu Nian dan Gong Sun Xiao menasihati pada saat yang sama. Mereka benar-benar takut Fang Lin akan menjadi marah dan berkelahi dengan Qin Tianchuan. Di antara para jenius negeri Xuan, kekuatan Qin Tianchuan bukanlah yang terbaik, tetapi dia juga sangat hebat. Tidak peduli bagaimana Fang Lin melihatnya, tidak akan ada hasil baik jika dia menghadapinya. Meskipun Dugu Nian selalu mengakui kekuatan Fang Lin, dia tidak jelas tentang kekuatan Fang Lin saat ini. Dia secara rasional merasa bahwa Fang Lin mungkin bukan tandingan Qin Tianchuan. Fang Lin tampak tak berdaya. Aku tidak ingin bersikap impulsif, tetapi orang ini ingin sekali aku menghajarnya. Atas permintaannya yang menarik, aku hanya bisa dengan enggan memenuhinya. Sambil berbicara, Fang Lin melangkah maju dan datang ke Akademi Seni Bela Diri. Gong Sun Xiao dan Dugu Nian keduanya tampak khawatir, terutama Dugu Nian yang menggertakkan gigi dan ingin melakukan sesuatu. Hehe, Qin Tianchuan mencibir dan memasuki Akademi Seni Bela Diri. Dia menatap Fang Lin dengan tatapan dingin dan sedikit menggoda. Apa yang kau tertawakan? Aku akan menghajarmu. Fang Lin berkata dengan mata terbuka lebar. Titik. Qin Tianchuan menatap Fang Lin dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Apakah kamu belum tahu situasimu? Aku, Qin Tianchuan, bukanlah sampah dari 3 kerajaan bawah. Kekuatanmu tidak cukup di hadapanku. Pukul saja Fang Lin ini dengan keras. Beritahu dia betapa hebatnya kejeniusan bangsa Xuan kita. Kau hanya orang desa dari 3 kerajaan, dan kau pikir kau bisa sejajar dengan kami. Orang-orang dari 3 kerajaan bawah tidak memenuhi syarat untuk disebut jenius. Banyak orang yang sinis dan tidak ada seorang pun yang optimis terhadap Fang Lin. Atau lebih tepatnya, di mata para jenius negeri Xuan, ini hanyalah penghancuran sepihak. Yang harus mereka lakukan adalah menyaksikan Qin Tianchuan mengalahkan Fang Lin sepenuhnya. Nian, apa hubunganmu dengan Fang Lin? Pada saat ini, Putri Siruo dan Santo Hanli datang ke Dugu Nian, dan Putri Siruo bertanya. Dugu Nian melengkungkan bibirnya. Dia hanya orang menyebalkan. Putri Siruo dan Santa Lady Hanli menganggapnya lucu. Nada bicara Dugu Nian sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia tidak menyukai Fang Lin. Sebaliknya, kedengarannya seperti pasangan yang saling menggoda. Nian, orang ini lahir di 3 kerajaan bawah. Lagi pula, dia bukan tipe orang yang sama denganmu. Kata Santa Hanli, nadanya sangat tenang, ekspresinya suci dan sombong, seolah-olah dia bukan dari dunia ini. Dugu Nian tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Fang Lin di Akademi Seni Bela Diri dengan kekhawatiran dan kecemasan di matanya. Putri Siruo dan Nyonya Suci Hanli saling berpandangan dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Tampaknya Dugu Nian memiliki hubungan dekat dengan Fang Lin. Mereka belum pernah melihat Dugu Nian tampak begitu khawatir terhadap seorang pria. Kedua wanita itu adalah orang-orang dengan status luar biasa. Mereka telah mendengar beberapa rumor tentang keluarga Dugu dan mendesah diam-diam dalam hati mereka. Akan baik-baik saja jika Dugu Nian tidak memiliki perasaan khusus terhadap Fang Lin. Tetapi jika demikian, bukan hanya Dugu Nian yang akan menderita, tetapi Fang Lin juga akan celaka. Pangeran Zhou Yishui duduk di kursi utama, mengobrol santai dengan beberapa jenius dari kerajaan Xuan. Dia sama sekali tidak peduli dengan pertarungan yang akan datang di Akademi Seni Bela Diri, seolah-olah dia, Zhou Yishui, telah melihat hasil pertarungan ini. Orang tua berpakaian abu-abu itu berdiri diam di belakang Zhou Yishui seperti bayangan, melindungi keselamatan Zhou Yishui dengan ketat, dan melirik Akademi Seni Bela Diri dengan matanya yang dingin. Pada saat ini, Qin Tianchuan sudah menggosok-gosokkan kedua tangannya, siap untuk menghajar Fang Lin. Ayo, jangan berlama-lama. Fang Lin tampak tidak sabar dan melambai ke arah Qin Tianchuan, tampak sangat santai. Katak di dalam sumur, Qin Tianchuan meraung, seluruh tubuhnya penuh momentum, dan menamparkan Fang Lin. Telapak tangan ini sangat kuat, dan angin telapak tangannya sangat kencang. Jelaslah bahwa Qin Tianchuan tidak benar-benar meremehkan Fang Lin, tetapi malah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan pertama. Fang Lin tidak takut sama sekali. Dia mengepalkan tangannya dan meninju dengan sederhana. Pukulan ini mengandung seluruh kekuatan Fang Lin dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan Qin Tianchuan. Ledakan. Dengan suara teredam, Fang Lin mundur beberapa langkah, sedikit ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Telapak tangan yang keras sekali. Fang Lin berpikir dalam hati. Dia memusatkan seluruh tenaganya ke dalam pukulan, tetapi dia tidak memperoleh banyak keuntungan. Terlihat dengan mata terbuka bahwa telapak tangan Qin Tianchuan telah menjadi sekeras batu, dengan aura yang sangat kuat terpancar darinya. Kekuatan bumi di antara 5 elemen. Mata Fang Lin berkedip. Qin Tianchuan adalah anak ajaib dari Sekte 5 Elemen dan jelas tahu cara menggunakan kekuatan 5 elemen. Hanya ini yang bisa kau lakukan. Aku bahkan belum mengerahkan kekuatan bumiku sepenuhnya,
Tapi kau bahkan tidak bisa melukai kulitku. Qin Tianchuan mencibir, lalu mengaktifkan kekuatan bumi, dan salah satu lengannya berubah menjadi batu. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya masih tenang. Mati, Qin Tianchuan meraung, dan lengannya berubah menjadi batu dan menyerang dengan momentum yang mengerikan. Fang Lin tidak melakukan gerakan yang tidak perlu dan memilih untuk melawan dengan pukulan yang paling sederhana. Dengan pukulan ini, Fang Lin melepaskan kekuatan sihir bawaan Po Yue untuk melakukan serangan balik. Wah! Dengan suara teredam, ekspresi Qin Tianchuan tiba-tiba berubah drastis, dan batu yang menutupi lengannya hancur berkeping-keping. Ah! Qin Tianchuan menjerit, lengannya terasa sangat sakit, seolah-olah tulangnya patah. Dia tidak percaya bahwa Fang Lin benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan, bahkan lengannya yang dibalut kekuatan bumi pun tidak dapat menahannya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang dilakukan Qin Tianchuan? Saya tidak percaya bahwa Qin Tianchuan benar-benar dirugikan. Fang Lin ini tidak sederhana. Banyak orang yang terkejut, bahkan ada yang berteriak kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin akan mengambil keuntungan dari Qin Tianchuan. Terlebih lagi, tampaknya Qin Tianchuan terluka parah. Salah satu lengannya gemetar terus-menerus, seolah-olah tulangnya rusak. Hanya ini saja yang kamu punya. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Dahi Qin Tianchuan dipenuhi keringat dingin, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Aku tidak percaya kamu bisa menampilkan kekuatan sihir aneh seperti itu satu demi satu. Setelah berkata demikian, Qin Tianchuan melambaikan tangannya yang lain, dan tiba-tiba aura yang amat tajam menyeruak keluar. Kekuatan emas. Kekuatan emas yang dahsyat ini, bagaikan sekumpulan pedang tajam yang dililitkan bersama-sama, menyerbu langsung ke arah Fang Lin dengan aura kepunahan. Fang Lin tidak berani ceroboh. Kekuatan emas sangatlah dahsyat. Sekalipun tubuhnya kuat, dia tidak akan mampu menahannya. Tubuh Fang Lin bergoyang dan dia menghilang di tempat. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Fang Lin benar-benar menghilang dalam sekejap. Mungkinkah ia menghilang begitu saja? Qin Tianchuan juga tercengang. Kekuatan emas yang dahsyat itu tidak mengenai apapun dan tidak melukai Fang Lin sedikitpun. Hanya beberapa orang jenius yang matanya bersinar, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu. Bermain trik, Qin Tianchuan mendengus dingin, dan lebih banyak kekuatan emas melonjak keluar, menyapu ke segala arah, tidak meninggalkan titik buta. Tanggapan Qin Tianchuan sangat bijaksana. Walaupun dia tidak dapat melihat di mana Fang Lin berada, dia tahu bahwa Fang Lin pasti telah menggunakan semacam sulap. Dia pasti masih berada di Akademi Seni Bela Diri dan belum benar-benar menghilang. Kekuatan emas melonjak ke segala arah, tidak meninggalkan titik buta dan tidak memberi Fang Lin kesempatan untuk mendekatinya. Meskipun idenya bagus, Fang Lin sudah menduga bahwa Qin Tianchuan akan menanggapi dengan cara ini. Pada saat kekuatan emas meresap ke sekelilingnya, Fang Lin melompat dan menyerang Qin Tianchuan dari atas. Baru pada saat tinju Fang Lin hendak jatuh, Qin Tianchuan merasakan angin kencang datang dari atas dan langsung terkejut. 5 elemen kembali menjadi satu. Dengan tergesa-gesa, Qin Tianchuan meraung, dan 5 jenis kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya, yang merupakan kekuatan 5 elemen. 5 kekuatan emas, kayu, air, api dan tanah saling terkait dan berubah menjadi jari bersinar, membawa kekuatan 5 elemen yang sangat kaya, untuk menghadapi pukulan Fang Lin. Ledakan. Kekuatan 5 elemen meledak, sosok Fang Lin tiba-tiba berhenti, dan kemudian seluruh orang itu langsung terhempas. Qin Tianchuan juga sedang tidak enak badan. Meskipun pukulan Fang Lin tidak mengenai dirinya, namun tetap saja membuat darah Qin Tianchuan mendidih dan dia merasa tidak nyaman di dalam. Meskipun kekuatan kelima elemen itu kuat, sangat disayangkan bahwa kamu sendiri sangat lemah. Fang Lin tertawa dan menunjuk dengan satu jari. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Ledakan. Sebuah jari hitam besar jatuh dari langit, membawa serta momentum untuk menekan semua yang ada di langit dan bumi, seolah-olah langit dan bumi ini akan musnah di bawah jari ini. Jari ke langit, sungguh seni bela diri yang kuat. Aku tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin, yang lahir di 3 kerajaan, akan memiliki kekuatan ajaib seperti itu. Terlalu kuat, aura ini. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan bisa menghentikannya. Semua orang berteriak kaget. Mereka tidak menyangka Fang Lin memiliki seni bela diri yang begitu kuat. Mereka semua terkejut. Bahkan putra mahkota Zhou Yishui sedikit mengernyit, jelas merasa sedikit terkejut. Du Gunian juga sangat terkejut. Dia tidak ingat Fang Lin mengetahui trik seperti itu. Mungkinkah Fang Lin mempelajarinya setelah dia kembali ke kerajaan Xuan? Saat ini, Qin Tianchuan di lapangan menghadapi tekanan luar biasa. Jari dari langit itu jatuh lurus ke arahnya, seolah ingin menghancurkannya menjadi abu. Meskipun belum benar-benar jatuh, momentum yang menyesakkan itu sendiri sudah cukup untuk membuat mulut Qin Tianchuan berdarah. Brengsek, Qin Tianchuan sangat marah,
matanya hampir meledak. Dia tidak menyangka Fang Lin begitu kuat, jauh melampaui imajinasinya. Aku, Qin Tianquan, adalah seorang jenius dari Sekte Lima Elemen Kerajaan Xuan. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari seorang dusun dari 3 kerajaan bawah? Qin Tianquan meraung di dalam hatinya, dan kekuatan 5 elemen di tubuhnya melonjak keluar dengan liar. Kekuatan emas berubah menjadi pedang emas, dan energi pedang itu sangat kuat saat melesat lurus ke atas. Kekuatan kayu berubah menjadi tirai cahaya, berisi vitalitas besar, menyelimuti Qin Tianquan. Kekuatan air berubah menjadi tangan besar, seperti sungai yang deras, menunjuk langsung ke langit. Kekuatan api berubah menjadi naga yang menyala dan terbang langsung ke arah Fang Lin. Kekuatan bumi berubah menjadi pelindung batu, menutupi tubuh Qin Tianquan, meningkatkan pertahanan keseluruhannya beberapa kali lipat. Dari sini kita dapat melihat bahwa penggunaan kekuatan 5 elemen oleh Qin Tianquan memang cukup mendalam, dan dia layak mendapat gelar jenius sekolah 5 elemen. Sayangnya, orang yang dihadapi Qin Tianquan adalah Fang Lin, dan jari ke langit ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditolak Qin Tianquan. Pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan emas dan tangan besar yang dibentuk oleh kekuatan air segera hancur saat menyentuh jari-jari hitam, dan tidak memainkan peran pemblokiran apapun. Apa? Qin Tianquan merasa ngeri. Dia menyaksikan jari hitam itu jatuh dan mengenai tirai cahaya yang terbentuk oleh kekuatan kayu. Ledakan. Tirai cahaya itu bertahan sekitar 2 tarikan napas, lalu pecah, dan kemudian jari-jari hitam itu menghancurkan Qin Tianquan tanpa halangan. Pada saat yang sama, naga api yang berubah oleh kekuatan api juga datang ke Fang Lin. Fang Lin tampak tenang dan melancarkan pukulan, langsung mengalahkan naga api itu. Tidak, Qin Tianquan meraung, mendorong kekuatan bumi hingga batas ekstrim, dan baju besi batu yang menutupi seluruh tubuhnya menjadi lebih tebal. Namun meski begitu, Qin Tianquan terkena jari hitam itu dan darah mengucur keluar, dan baju besi batu di tubuhnya hancur berkeping-keping. Tidak bagus. Qin Tianquan dalam bahaya. Bagaimana bisa? Semua orang ketakutan, banyak yang berteriak kaget, dan ada pula yang tak kuasa menahan diri untuk tidak menolong. Tepat saat Qin Tianquan hendak terluka parah oleh jari hitam itu, Zhou Yishui mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Gelombang aura menyebar dan berubah menjadi cetakan tangan besar, yang langsung mengenai jari Fang Lin di langit. Tiba-tiba jari hitam itu roboh. Fang Lin mengerang, terhuyung mundur, dan menatap Zhou Yishui di luar lapangan dengan tatapan muram. Pangeran, mengapa kau campur tangan? Dugu Nian segera bertanya dengan tidak puas. Wajah Zhou Yishui dingin itu hanya pertarungan tanding, tetapi orang ini ingin menyakiti hidup Qin Tianquan, jadi tentu saja aku harus membantunya. Mendengar perkataan itu, dada Dugu Nian naik turun dan dia tampak amat marah, tetapi karena pihak lainnya adalah Zhou Yishui, dia tidak berani bersikap terlalu lancang. Gongsun Xiao juga merasa bahwa perilaku Zhou Yishui tidak baik dan agak berlebihan, tetapi dia tidak banyak bicara. Yang lainnya tetap diam. Semua orang dapat melihat bahwa Pangeran Zhou Yishui telah melakukannya dengan sengaja. Dia tidak perlu memperhatikan Qin Tianquan. Dia hanya ingin memberi Fang Lin pelajaran. Baju zirah batu di tubuh Qin Tianquan telah pangkemping dan dia tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa lega telah selamat dari musibah itu. Tetapi kemudian dia merasa malu karena sebenarnya dia telah dikalahkan oleh seorang desa dari 3 kerajaan. Jika bukan karena putra mahkota Zhou Yishui yang datang menyelamatkannya, dia pasti terluka parah dan sekarat. Memikirkan hal ini, Qin Tianquan menatap ke arah Fang Lin dengan susah payah, tetapi mendapati bahwa Fang Lin tidak sedang menatapnya sama sekali, melainkan sedang menatap Zhou Yishui. Pada saat ini, banyak orang juga menemukan bahwa Fang Lin telah menatap Pangeran Zhou Yishui dengan tatapan muram di matanya, dan tampak sangat marah. Zhou Yishui memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tampak tidak peduli. Lebih tepatnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Fang Lin. Saudara Fang Lin, sekarang kamu telah menang, keluarlah. Gongsun Xiao merasa ada yang tidak beres dan segera berbicara. Dia tidak ingin melihat konflik lagi antara Fang Lin dan Zhou Yishui. Fang Lin tidak berbicara, masih menatap putra mahkota Zhou Yishui sambil menyeringai yang mulia putra mahkota memang luar biasa kuat, dan itu benar-benar membuka mata saya. Zhou Yishui tidak menanggapi dan terus minum, sama sekali mengabaikan niat Fang Lin. Suasananya sangat salah, bahkan orang yang paling lambat pun dapat merasakannya. Baru saja Fang Lin hendak menghancurkan Qin Tianquan, namun Zhou Yishui turun tangan dan menyelamatkan Qin Tianquan, sehingga meski Qin Tianquan kalah, ia tidak terluka parah. Siapapun akan merasa sulit menerima penghentian oleh sikap mendominasi seperti itu. Pada saat ini, Fang Lin mungkin tidak puas dengan putra mahkota Zhou Yishui. Yang mulia, apa pendapat Anda tentang tindakan saya tadi? Fang Lin bertanya sambil tersenyum, tidak tampak marah sama sekali.
Zhou Yishui meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan acuh tak acuh tidak buruk. Dua kata sederhana ini mewakili sikap Zhou Yishui. Meski itu sebuah pujian, Fang Lin tahu bahwa Zhou Yishui sedang mengekspresikan penghinaan. Fang Lin mencibir dalam hatinya. Jari langitnya jelas merupakan seni bela diri yang sangat kuat. Jika dia lebih tinggi, dia pasti bisa menghancurkan Qin Tianquan tanpa meninggalkan residu. Titik. Namun menurut Zhou Yishui, itu hanya bagus. Du Gunian tampak cemas. Dia tahu Fang Lin memiliki sifat pemarah dan khawatir dia akan mengatakan sesuatu yang kasar kepada Zhou Yishui karena marah. Jika itu terjadi, dia akan mendapat masalah besar. Bagaimanapun juga, Zhou Yishui adalah pangeran dari kerajaan Xuan. Dia memiliki keagungan yang tak tertandingi dan tidak akan menoleransi pelanggaran apapun. Bahkan dengan begitu banyak orang jenius dari kerajaan Xuan yang hadir, mereka harus bersikap sopan dan tersenyum saat menghadapi Zhou Yishui. Siapa yang berani tidak sopan? Pada saat ini, Du Gunian terus mengedipkan mata pada Fang Lin, memintanya untuk bersabar untuk saat ini dan tidak memiliki konflik dengan Zhou Yishui. Fang Lin secara alami memperhatikan mata Du Gunian dan mengerti apa yang dimaksudnya. Dia juga tidak ingin berkonflik dengan Zhou Yishui. Meskipun Fang Lin memang sangat tidak puas dengan Zhou Yishui di dalam hatinya, dia tidak cukup kuat saat ini dan tidak memiliki modal untuk berkonflik dengan Zhou Yishui. Dilihat dari cara Zhou Yishui melepaskan serangan jari langitnya dengan mudah, Zhou Yishui ini pasti telah mencapai alam Tianyuan dan kekuatannya tak terduga. Jika dia melawannya, dia tidak akan mempunyai kesempatan menang. Lebih jauh lagi, ini adalah rumah pangeran, yang dipenuhi oleh banyak ahli. Selama Zhou Yishui memberi perintah, saya khawatir saya tidak akan bisa meninggalkan istana pangeran sama sekali. Meskipun Fang Lin tidak bersedia menelan amarahnya, ia harus melakukannya karena situasi. Pada saat itu, Fang Lin tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali ke Gongsun Xiao dan Du Gunian. Pada saat ini, semua orang menatap Fang Lin, dan banyak di antara mereka yang tidak lagi memiliki rasa jijik di mata mereka. Mampu mengalahkan Qin Tianquan sudah cukup membuktikan betapa kuatnya Fang Lin. Setidaknya di antara semua jenius ini, tidak banyak yang benar-benar bisa mengalahkan Qin Tianquan. Orang yang kuat akan dihormati dimanapun mereka berada. Fang Lin mengalahkan Qin Tianquan, yang dapat dianggap sebagai keberhasilannya mendapatkan rasa hormat. Akan tetapi, masih ada beberapa orang jenius yang tidak terlalu menyukai Fang Lin karena mereka dapat melihat bahwa putra mahkota Zhou Yishui tidak begitu menyukai Fang Lin. Orang-orang yang tidak disukai Zhou Yishui, meskipun mereka memiliki kekuatan, ditakdirkan untuk tidak dikenal di kerajaan Xuan yang besar ini dan pada akhirnya tidak akan bisa tinggal di sana. Qin Tianquan juga berdiri pada saat ini. Meskipun dia terluka parah, untungnya dia tidak terluka parah. Hanya saja wajahnya tampak sangat jelek saat itu. Kekalahan dari Fang Lin merupakan suatu aib dan penghinaan besar baginya. Sebelum bertarung dengan Fang Lin, dia tidak pernah menyangka kalau dirinya akan kalah, karena Qin Tianquan yakin kalau dirinya berasal dari Sekte Lima Elemen, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari Fang Lin yang berasal dari 3 kerajaan bawah. Namun di luar dugaan, Fang Lin begitu kuat. Tidaklah tidak adil bagi Qin Tianquan untuk kalah, tetapi dia tetap sangat tidak mau menerimanya. Sungguh memalukan kalah dari orang desa dari 3 kerajaan. Terima kasih, Pangeran, atas bantuanmu. Aku ingin pamit dulu, kata Qin Tianquan. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia hanya ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Zhou Yishui mengangguk, Qin Tianquan memelototi Fang Lin dengan penuh kebencian, lalu bergegas meninggalkan istana pangeran. Beberapa orang mencibir, Qin Tianquan benar-benar malu kali ini. Dia bisa saja kalah dari orang lain, tetapi dia harus kalah dari Fang Lin. Sekarang bahkan Sekte Lima Elemen pun ikut malu. Fang Lin, ayo pergi juga, kata Du Gunian. Fang Lin belum berbicara, tetapi Zhou Yishui berkata, perjamuan jenius ini baru setengah jalan, dan Nona Nian Er sudah pergi. Bukankah itu terlalu tidak sopan kepadaku? Du Gunian menggelengkan kepalanya dan berkata, di sini terlalu pengap. Aku ingin jalan-jalan. Aku harap Yang Mulia Putra Mahkota mengizinkanku. Putri Siruo dan Nyonya Suci Hanli ingin membujuk Du Gunian untuk tetap tinggal, tetapi Du Gunian sangat gigih. Karena Du Gunian berkata demikian, Zhou Yishui hanya bisa mengangguk setuju. Jika dia terus memaksanya untuk tinggal, nampaknya Zhou Yishui tidak cukup bermurah hati. Fang Lin secara alami pergi bersama Du Gunian. Melihat kedua orang itu pergi, sedikit rasa dingin terpancar di mata Zhou Yishui. Gongsun Xiao ragu-ragu sejenak, namun memutuskan untuk tetap tinggal dan terus menghadiri perjamuan jenius. Dia juga ingin pergi, tetapi orang-orang itu pergi satu demi satu, karena tidak menganggap serius Zhou Yishui. Bahkan jika Zhou Yishui tidak mengatakan apa-apa, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Setelah meninggalkan istana pangeran, Fang Lin dan Du Gunian berjalan bersama.
Keduanya terdiam, tak seorang pun berbicara. Ini semua salahku. Sambil berjalan di jalan yang ramai, Du Gunian berbicara dengan nada meminta maaf. Fang Lin tersenyum, mengapa menyalahkanmu? Jika aku tidak muncul, kamu tidak akan menjadi sasaran seperti ini. Du Gunian berkata dengan suara rendah, jelas merasa sangat bersalah. Fang Lin tertawa, sekalipun kau tidak muncul, aku akan menjadi sasaran karena aku adalah orang desa dari 3 kerajaan bawah. Begitu kata-kata itu keluar, Du Gunian tertawa kecil, bagaimana bisa kau bersikap seperti ini, menyebut dirimu orang desa. Fang Lin memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, apa masalahnya? Tidakkah kau dengar orang-orang itu memanggilku orang desa? Du Gunian mendengus, menurutku mereka adalah orang desa. Apa salahnya dilahirkan di era 3 kerajaan? Dalam hal alkimia, kau 8 blok lebih maju dari mereka. Dalam hal pertarungan, kurasa tidak banyak dari mereka yang bisa mengalahkanmu. Fang Lin geli, kenapa tiba-tiba kau membelaku? Bukankah kau membenciku sebelumnya? Du Gunian memalingkan wajahnya, aku tidak membelamu, aku hanya tidak tahan melihat wajah orang-orang itu. Fang Lin tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Ngomong-ngomong, aku dengar ada sesuatu yang terjadi di keluarga Dugumu. Fang Lin bertanya. Dia tahu dari Han Loyun bahwa keluarga Dugu sedang dalam masalah, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Fang Lin menanyakan hal ini, sosok Du Gunian sedikit meredup. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Jelas saja, Du Gunian tidak mau memberitahu Fang Lin mengenai urusan keluarga, mungkin karena ada tabu yang terkandung, atau mungkin juga demi kebaikan Fang Lin sendiri. Melihat ini, Fang Lin tidak bertanya lagi. Setelah kembali ke Liga Dan, banyak orang langsung memandang Fang Lin, terutama ketika mereka melihat permata di mahkota keluarga Dugu berjalan bersama Fang Lin, mata mereka melebar. Fang Lin ini benar-benar berjalan dengan putri tertua keluarga Dugu. Dan tampaknya mereka memiliki hubungan yang cukup dekat. Aku jadi bertanya-tanya, berapa banyak jenius muda di negeri Suan yang ingin begitu dekat dengan nona tertua dari keluarga Dugu. Banyak alkemis di aliansi alkimia membicarakannya, beberapa dari mereka memiliki ekspresi iri di wajah mereka, tetapi merasa cemburu di dalam hati mereka. Du Gunian juga merupakan seorang alkemis dari Liga Dan, tetapi dia tidak sering muncul di Liga Dan. Lagi pula, keluarga Dugu jauh dari Suandu, dan Du Gunian hanya datang sesekali. Fang Lin, bukankah kamu pergi ke perjamuan jenius? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah kamu diusir? Sun Kei berkata sambil mencibir. Fang Lin meliriknya tanpa berkata apa-apa, tetapi Du Gunian berkata dengan jijik, kamu pikir kamu siapa? Keluar dari sini. Wajah Sun Kei memerah, dan dia amat marah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak mampu menyinggung Du Gunian. Fang Lin tersenyum dan berkata, jangan marah begitu. Perhatikan penampilanmu. Kamu adalah putri tertua dari keluarga Dugu. Du Gunian mendengus, melirik semua orang yang hadir, dan berkata dengan arogan, dengarkan aku, semuanya. Siapapun yang berani menindas Fang Lin sedang mempersulitku, Du Gunian. Hati-hati atau aku akan membasmimu. Semua orang tampak aneh saat mendengar ini, dan wajah Fang Lin pun berkedut. Sejak kapan Fang Lin membutuhkan seorang gadis kecil untuk melindunginya? Meskipun Du Gunian berbicara dengan sangat mendominasi, Fang Lin sendiri merasa sangat malu. Du Gunian sama sekali mengabaikan ekspresi Fang Lin yang tertekan, menepuk bahu Fang Lin, dan berkata dengan sikap dewasa, jangan khawatir, jika ada yang berani menindasmu di masa depan, beritahu mereka namaku, Du Gunian. Fang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kalau begitu, saya sungguh-sungguh berterima kasih. Du Gunian tidak tinggal lama di Liga dan pergi. Dia tidak datang ke Suandu sendirian, tetapi datang bersama anggota keluarganya dan tidak bisa tinggal lama di luar. Setelah Du Gunian pergi, Fang Lin tidak melakukan apapun, jadi dia kembali ke kediamannya. Kediaman Fang Lin diatur oleh Mo Ziming, dan berada di dalam Liga Dan. Setelah kembali ke kediamannya, Fang Lin segera mulai berlatih kitab suci surgawi Zixia. Setelah datang ke negeri Suan, Fang Lin makin merasakan pentingnya kekuatan. Di negeri Qian, dia sudah dianggap sebagai tuan muda terbaik dan hampir tidak memiliki saingan. Tetapi di kerajaan Suan ini, ada terlalu banyak tuan muda, dan ada banyak sekali orang yang lebih kuat darinya. Tidak ada yang bisa dibanggakan dalam mengalahkan beberapa Qin Tianquan. Du Gunian telah memberitahu Fang Lin bahwa meskipun Qin Tianquan dapat disebut jenius, dia bahkan tidak termasuk yang terbaik di antara para jenius muda di negeri Suan. Bahkan di antara murid-murid Sekte Lima Elemen, ada banyak yang lebih kuat dari Qin Tianquan. Terus terang saja, meskipun ada banyak orang jenius di perjamuan orang jenius ini, hanya ada 2 atau 3 orang yang benar-benar berbakat dan hebat. Misalnya, Dugu Ruoksu, tuan termuda keluarga Dugu, tidak muncul. Fang Lin memang sangat kuat,
tetapi jika melihat para jenius dari negeri Xuan, dia sama sekali tidak cukup. Ada lebih dari selusin orang yang dapat mengalahkan Fang Lin. Terlebih lagi, para jenius sejati ini pada dasarnya telah memasuki alam Tianyuan. Kesenjangan wilayahnya cukup untuk menghancurkan segalanya. Rumor yang berkembang adalah bahwa Pangeran Zhou Yishui telah tinggal di alam Tianyuan selama bertahun-tahun dan tampaknya mulai menguasai alam Lingmai yang lebih menakutkan. Meskipun itu hanya rumor, Fang Lin juga melihat Zhou Yishui beraksi hari ini. Dia dengan mudah menggagalkan serangan jari langitnya. Dengan kekuatan seperti itu, dia pastilah seorang Master Tianyuan. Oleh karena itu, Fang Lin memiliki rasa urgensi. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan membuat dirinya lebih kuat, sehingga dia setidaknya bisa memiliki pijakan di kerajaan Xuan ini. Saat ini, tidak mungkin Fang Lin akan mampu menerobos wilayahnya. Lagi pula, dia ingin mencapai tingkat ke-10 elemen tanah, jadi dia harus menekan wilayahnya apapun yang terjadi. Dalam hal tubuh fisiknya, Fang Lin baru saja berendam di kolam darah naga beberapa waktu lalu, yang telah sangat meningkatkan kondisi fisiknya, jadi akan sulit baginya untuk menjadi lebih kuat untuk saat ini. Saat ini, Fang Lin hanya dapat meningkatkan kekuatannya dengan berlatih Zixia Heavenly Scripture. Bagaimanapun, Kitab Suci Surgawi Zixia merupakan buku rahasia Sekte Zixia. Menurut Fang Lin, itu sangat berharga bahkan di 3 kerajaan. Jika Fang Lin berhasil mempraktikkan Kitab Suci Surgawi Zixia, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia bahkan mungkin dapat menyaingi ahli tingkat pertama Tianyuan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu dan Fang Lin membuat beberapa kemajuan dalam Kitab Suci Surgawi Zixia. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, menurut perkiraan Fang Lin, dia seharusnya bisa memurnikan Kitab Suci Surgawi Zixia dalam waktu 1 bulan. Selama 3 hari Fang Lin berlatih Kitab Suci Surgawi Zixia, beberapa rumor menyebar di Liga dan mengatakan bahwa Fang Lin telah menyinggung putra mahkota Zhou Yishui dan dikeluarkan dari perjamuan jenius. Saat rumor semacam ini tersebar, banyak orang menunjukkan ekspresi senang, bahkan ada yang mengatakan bahwa Fang Lin tidak akan bisa tinggal lama di Xuandu dan akan dikeluarkan dari Xuandu. Siapa Zhou Yishui? Pangeran Kerajaan Xuan, Fang Lin, seorang petani dari 3 kerajaan, berani menyinggung Zhou Yishui. Dia hanya ingin mati. Fang Lin mengabaikan rumor tersebut dan tidak menganggapnya serius. Ia menduga pasti ada orang yang sengaja menyebarkan kabar burung itu. Pada hari ini, Chen Yongnian, pemimpin Suangwo Danmeng, kembali dari jalan-jalan dan membawa pulang pil tiran dan resep pil yang rusak. Hal pertama yang dilakukan Chen Yongnian setelah kepulangannya adalah memanggil semua tetua dan diaken Liga Alkimia untuk membahas penggunaan pil tiran sebagai hadiah. Selama seseorang merupakan seorang alkemis dari Liga Alkimia Kerajaan Xuan dan masih muda, di bawah usia 30 tahun, siapapun akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil tiran ini. Pil tubuh Tyrant adalah pil kelas 5 yang terbuat dari berbagai ramuan penyempurna tubuh yang berharga. Setelah meminumnya, tubuh dapat menjadi lebih kuat. Bagi para alkemis, kelemahan fisik selalu menjadi kelemahan, jadi pil tubuh tiran ini sangat menggoda bagi banyak alkemis muda di aliansi alkimia. Semua orang ingin mendapatkan pil tubuh dominan ini, tetapi hanya ada satu pil tubuh dominan, yang berarti hanya alkemis muda yang paling luar biasa yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil tubuh dominan. Untuk tujuan ini, Chen Yongnian dan beberapa tetua dengan suara bulat memutuskan untuk melakukan uji alkimia. Alkemis berusia di bawah 30 tahun di Liga Alkimia dapat berpartisipasi, tetapi hanya alkemis tingkat ketiga dan keempat yang diizinkan untuk berpartisipasi. Begitu kondisi ini keluar, sejumlah besar orang segera tersingkir, dan mereka yang tersisa tidak diragukan lagi adalah para jenius Liga Dan. Mo Ziming juga menyerahkan nama Fang Lin. Lagi pula, dilihat dari kondisinya, Fang Lin memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam semua aspek. Tahukah kamu, Fang Lin, yang diusir dari Istana Pangeran, juga ikut serta. Haha, itu hanya memalukan. Benar sekali. Jangan pedulikan dia. Dia hanya angan-angan saja jika ingin mendapatkan pil tubuh tiran. Tidak seorang pun peduli pada Fang Lin. Perhatian kebanyakan orang tertuju pada para jenius yang memukau dari Danlik. 510.